Bab 103. Iya, Mbak, saya lihat kok. Kenapa harus bisik-bisik begitu ngomongnya? Bi Asri bertanya keheranan. Aku mau keluar sebentar, tapi tolong jangan bilang-bilang Mas Wirya ya. Jaga anak-anak sebentar ya Bi. Aku janji akan pergi sebentar saja kok, paling lama 2 jam deh. Waduh Mbak, Mas Wirya kan sudah bilang Mbak Zahwa jangan keluar rumah dulu, sahut Bi Asri tidak enak, mendekat ke arah Zahwa dan tanpa sadar juga berbicara dengan suara yang super pelan. Please Bi, ini penting banget. Tolong rahasiakan ya Bi. Jaga-jaga saja kalau Mas Wirya menelepon, gitu. Mbak Zahwa, walaupun Mas Wirya sudah Bibi anggap kayak anak sendiri, suami Mbak itu sama seramnya dengan Pak Wijaya kalau marah, saya takut Mbak. Bi, Zahwa dengan memelas memanggil juga memegang tangan Bi Asri. Aku enggak akan lama, sumpah deh. Nampak sekali keberatan juga kekhawatiran dari wajah Bi Asri yang tidak lagi muda namun melihat Zahwa yang memohon begitu, dirinya tak urung menjadi tidak tega juga apalagi Zahwa nampak seolah didesak sesuatu yang membuatnya menjadi ikut-ikutan panik tanpa sadar. Beneran enggak lama kan Mbak? Iya, janji. Beneran enggak akan lama, jawab Zahwa bersungguh-sungguh. Makasih banyak ya, Bi. Aku janji akan membawakan kue untuk Bibi nanti. Tidak perlu, Mbak. Yang penting Mbak Zahwa segera pulang saja. Zahwa mengangguk pasti. Aku berangkat dulu kalau begitu Bi, ucapnya sambil pergi dengan mengendap-endap meninggalkan Bi Asri yang menatapi kepergiannya dengan kerisauan luar biasa. 8. Bu Zahwa, saya pikir ini bukan sesuatu yang benar. Delano berucap entah untuk yang keberapa kalinya. Seperti biasa, mereka berdiri di balik pohon, titik buta dari kamera pengawas yang ada di rumah. Sebentar saja, saya janji. Seriusan deh, enggak akan lama. Yepe Pak Wirya akan tahu kita berangkat kalau saya mengeluarkan mobil. Hapus saja rekaman kamera pengawasnya waktu mobil keluar. Mas Delano pasti bisa melakukannya kan? Saya tahu kamu juga ahli di bidang itu. Mas Wirya di jam sekarang juga pasti lagi bekerja, dia nggak akan mungkin mengecek CCTV jadi itu kesempatan untuk kamu menghapusnya. Alasan Zahwa terdengar masuk akal dan karena itulah Delano tidak bisa berbicara lagi. Tidak mampu mengelak agar permintaan atasannya bisa dibatalkan. Ini baru 2 hari setelah kejadian kemarin, Bu. Masih sangat rawan belum lagi keluarga Bu Zahwa akan datang hari ini kan. Kalau mereka tiba sebelum Bu Zahwa pulang bagaimana? Saya hanya berusaha menjalankan perintah mereka sebaik mungkin, terutama permintaan Pak Wirya dan juga Pak Julian. Keamanan Bu Jiban adalah hal yang utama bahkan lebih dari nyawa saya sendiri. Delano mencoba membujuk sekali lagi, kali ini dengan lebih serius karena dia merasa tidak bisa untuk mengabulkan permintaan Zahwa sebab tidak hanya Wirya namun juga ayah dan kakak atasannya itu yang memperingatinya berulang-ulang kali. Kok lebih dari nyawa kamu sendiri sih? Jangan begitu Mas Delano, itu sedikit agak berlebihan menurut saya. Zahwa meringis. Dipanggil, Bu, saja oleh Delano dan Rafli kadang-kadang membuatnya merasa canggung sendiri apalagi mendengar apa yang diucapkan pria itu tadi. Saya berutang nyawa dengan kakak Anda, Pak Julian juga sudah memastikan keluarga saya aman dari ancaman apapun. Saya sudah mengabdi kepada kakak Bu Zahwa sejak saya umur belasan tahun jadi sudah sepatutnya saya balas budi. Seperti biasa, Delano akan menjawab dengan intonasi suara yang selalu datar seolah tanpa emosi, sama seperti gurat wajahnya yang benar-benar minim ekspresi. Saya akan patuh kepada segala perintah Pak Julian. Sebenarnya Zahwa penasaran akan alasan dibalik mengapa Delano sebegini patuhnya kepada kakaknya namun di situasi ini, Zahwa menjadi tidak bisa bertanya apa-apa karena rasanya tidak memungkinkan saja. Zahwa padahal sudah siap diri dan mental untuk pergi namun karena mendengar ucapan Delano, ia malahan jadi parno sendiri.
Saya cuma ingin mendatangi orang tua angkat saya dulu. Zahwa akhirnya memilih mengungkapkan rencana mengapa dia nampak begitu bertekad ingin keluar rumah. Saya ingin menanyakan banyak hal kepada mereka. Saya hanya ingin tahu kematian ayah saya dulu bagaimana bisa terjadi. Saya hanya ingin mendapat petunjuk karena rasa-rasanya sangat sulit sekali bukan? Sampai sekarang saja informasi yang kita ketahui tidak ada, sebelum kecelakaan kemarin itu terjadi. Itu juga belum ditemukan juga kan mobil itu dari mana asal-muasalnya. Biar kami bersama Pak Wirya dan Pak Julian yang mengurusnya Bu. Zahwa menahan decakan. Selalu begitu jawaban yang dirinya terima. Suami dan kakaknya selalu mengizinkannya untuk mengetahui perkembangan informasi namun mereka juga selalu melarang Zahwa untuk melakukan apapun. Sedikit pun tidak boleh. Cukup diam dan jaga diri saja katanya. Memang benar, Zahwa tahu sekali kalau hal tersebut demi kebaikannya sendiri tapi dirinya sungguh merasa benci untuk merasa tidak berdaya. Dia maunya bertindak sehingga ibu kandungnya bisa segera ia temui. Biar mereka bisa berbicara empat mata secara langsung. Bukannya bermain kucing-kucingan begini entah apa motifnya. Kesal sekali rasanya hidup seolah dalam teror yang bisa kapan saja datang untuk mencelakai. Belum lagi dirinya menjadi tidak bebas kemana-mana. Dihantui rasa was-was itu benar-benar terasa menyebalkan dan seolah tercekik dalam kekangan. Tapi masalahnya suami dan keluarga saya benar-benar tidak ingin terlibat urusan apapun lagi dengan keluarga angkat saya dulu. Mereka sudah terlanjur membenci padahal mungkin saja petunjuk meskipun sekecil apapun bisa ditemukan di sana. Walaupun tidak menunjukkannya, saya benar-benar merasa terguncang dengan kematian ayah saya yang ternyata bukan karena serangan jantung tapi, Zahwa bahkan tidak sanggup untuk menyebutkan sebuah kata yang terasa begitu menyeramkan itu. Membayangkannya saja sudah membuat hatinya dihantam rasa sesak yang terasa begitu familiar namun kali ini diiringi kengerian karena menyangkut dengan nyawa. Saya memang sakit hati atas apa yang terjadi dengan saya dulu karena mereka, kamu mungkin juga tahu cerita itu. Tapi, kalau untuk menemui mereka demi mendapatkan titik terang, saya sama sekali tidak keberatan. Saya mengerti, tapi tetap saja ini saat ini masih sangat rawan. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi di jalanan karena kalau sudah masuk ranah publik yang seluas itu, saya tidak dapat mengontrol apa yang terjadi. Belum lagi, saya tidak bisa menjamin keluarga angkat Bu Zahwa bisa menyambut dengan baik. Dari hal tersebut bahaya yang lain bisa saja datang. Maaf, saya belum bisa mengambil resiko. Jawaban yang terdengar begitu tegas itu membuat Zahwa menghela napas panjang. Jengke, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena nampaknya Delano jauh lebih patuh dari apa yang ia ekspektasikan. Dibujuk dengan cara apapun atau diberi penjelasan bagaimanapun agaknya bisa ia bantah dengan embel-embel membawa nama Wirya dan juga Julian. Dia sungguh tahu sekali bagaimana kelemahan Zahwa. Menyebalkan. Dering telepon tiba-tiba saja terdengar. Zahwa pikir itu datang dari miliknya namun Delano sudah terlebih dahulu mengeluarkan benda pintar itu dari saku celananya. Pak Wirya, beritahunya sambil menunjukkan layar membuat bola mata Zahwa langsung melebar begitu saja. Iya, Pak. Delano menjawab setelah Zahwa meminta untuk mengaktifkan loudspeaker agar dirinya bisa mendengar apa yang Wirya ucapkan. Kenapa istri saya tidak terlihat di mana-mana? Saya sudah cek CCTV kamar tapi cuma ada anak-anak yang tertidur. Di dapur juga tempat lain tidak ada. Mungkin dia di kamar mandi tapi firasat saya tiba-tiba saja buruk. Coba kamu cek ke dalam. Delano nampak menatap Zahwa dengan pandangan yang jika berbicara seolah mengatakan, tuh kan, apa kata saya? Bu Zahwa ada di luar, Pak. Di sini tidak nampak kamera pengawas karena terlindungi pohon besar. Dan, tentu saja, Delano yang luar biasa patuh itu pasti akan mengadu dengan sejujur-jujurnya kepada Wirya.
Apa yang dia lakukan di sana? Astaga, membuat khawatir saja. Zahwa memberikan tatapan mengancam pada Delano agar tidak menceritakan niatan kabur, yang baru saja ingin dirinya laksanakan dan beruntungnya Delano memahami ekspresi kepanikan atasannya itu. Bukan hal yang besar, Pak. Katanya Bu Zahwa jenuh berada di dalam rumah. Jadi ingin berjalan-jalan saja di sekitar halaman. Alasan yang konyol tapi juga cuma itu yang masuk akal. Zahwa diam-diam menghela napas lega dibuatnya karena Delano masih berbaik hati untuk tidak membocorkan perbuatannya yang jika sampai ketahuan pasti akan membuatnya berada dalam masalah besar. Bukan Wirya saja yang memarahinya, tapi juga seluruh keluarga. Yang begitu protektif kepadanya. Helaan napas terdengar dari telepon yang masih terbangun. Berikan handphone kamu ke istri saya. Zahwa buru-buru melambaikan tangan sebagai tanda penolakan. Bu Zahwa menolak Pak. Dia sudah buru-buru masuk ke dalam rumah, jawab Delano bisa membaca isyarat yang Zahwa berikan. Astaga, ya sudah. Pantau terus istri saya. Suruh dia istirahat saja. Baik, Pak. Zahwa berdecak ketika sambungan telepon sudah terputus. Jangan beritahu obrolan kita tadi, dengan suami saja bahkan Kak Julian apalagi. Saya bisa habis kena amuk mereka. Tolong kerjasamanya Mas Delano. Saya tidak berjanji tapi untuk sekarang, baik Bu. Bibir Zahwa mencebik menerima jawaban itu, dengan langkah kaki yang dihentak-hentakkan tanpa sadar, dirinya kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan jengkel juga rasa mengganjal lainnya karena tidak berhasil melaksanakan ide yang bahkan ia pikirkan sampai hampir tidak tidur semalaman karena menyiapkan pertanyaan apa saja yang ingin ia ajukan kepada Dian atau bahkan mungkin juga Renata. Belum lagi ada juga persiapan mental yang Zahwa lakukan karena baginya tidak mudah untuk menemui orang-orang yang sudah menorehkan luka terhenat di dalam hatinya tapi nyatanya dia belum bisa untuk melaksanakan hak tersebut. Besok-besok, Zahwa akan memikirkan cara lain agar Delano bisa untuk dirinya ajak bekerja sama. Loh, enggak jadi pergi Mbak. Enggak Bi, Mas Delanonya enggak bisa dibujuk. Takut banget dia sama Mas Wirya sama Kak Julian, jawab Zahwa dengan menggerutu. Syukur deh, namun Bi Asri malahan menyahut demikian, sambil mengurut dada seolah menjadi begitu lega. Bibi sampai enggak bisa mengangkat telepon dari Mas Wirya tadi. Takut sekali, Bibi kan enggak bisa bohong. Mendengarnya, Zahwa makin merasa dongkol karena semua orang nampak benar-benar patuh dengan Wirya. Tentu saja kalau dipikir-pikir, Bi Asri kan suah menemaninya sedari kecil, pasti beliau jauh lebih mempercayai Wirya daripada Zahwa yang baru akrab dengannya beberapa bulan ini. Mas Wirya itu sayang banget loh dengan Mbak Zahwa sampai-sampai batinnya jadi kayak kuat banget begitu. Buktinya saja enggak biasanya dia siang-siang menelpon, kan seharusnya lagi sibuk-sibuknya bekerja. Pasti dia tiba-tiba saja merasa enggak enak hatinya makanya tadi menelpon Bibi. Bi Asri mengelus lengan Zahwa, berusaha menenangkan istri dari majikannya yang sudah ia anggap seperti anak sendiri karena Wirya juga dirinya anggap demikian. Diturutin saja kemauannya suami Mbak. Bibi enggak pernah melihat Mas Wirya sesayang ini dengan seseorang, Bibi pikir dulu dia enggak punya simpati karena dulu dingin banget ke semua orang. Mbak Zahwa mungkin sudah bosan mendengarnya tapi Bibi senang Mbak Zahwa hadir di hidup Mas Wirya. Sudah, istirahat saja. Jangan aneh-aneh mau kemana-mana dulu. Itu loh perutnya sudah gede begini. Zahwa melengkungkan bibir ke bawah, menjadi tidak bisa menjawab apa-apa sehingga yang dirinya lakukan hanyalah mengangguk menuruti kemauan Bi Asri. Kembali ke kamar lalu berbaring miring di samping Agustin dan Audrey yang masih lelap dalam tidur mereka. Disuruh istirahat mulu. Bosen. Zahwa menggerutu sendirian, memainkan jari jemari kecil Agustin yang kebetulan tertidur di sampingnya. Jika tidak ada anak-anaknya kali ini, Zahwa tidak bisa membayangkan akan menjadi semembosankan apa hidupnya dengan keadaan yang dilarang untuk keluar rumah begini.
Coy. Pa, duluan aja masuk ke mobil. Aku mau angkat telepon sebentar, ucap Julian menghentikan langkah secara tiba-tiba karena handphonenya yang terus-terusan berdering. Giandra yang tadinya berjalan di sebelahnya hanya mengangguk. Sambil membenarkan kacamata hitam yang ia pakai, pria itu segera masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu kehadiran mereka. Apa, Kalia? Ucap Julian santai, sambil meregangkan otot karena tadi selama berjam-jam hanya duduk saja di dalam pesawat membuat badannya terasa pegal. Ian. Apa-apaan ini? Motor. Enggak ada nama pengirimnya pun aku tahu hal-hal mengejutkan kayak begini pasti datangnya dari kamu. Suara yang terdengar begitu sebal itu langsung tertangkap indera pendengar Julian. Apalagi ini astaga, bisa-bisanya kamu ngasih aku motor di tempat kerja aku langsung. Apanya yang apa-apaan? Salah kalau gue mau ngasih. Padahal kemarin ada niatan ngasih mobil, untung aja enggak. Bakalan semarah apa lo jadinya kalau gue begitu. Jangan macam-macam kamu. Aku enggak suka banget yang beginian, kamu tahu. Harus berapa kali aku ngasih tahu. Harus ya aku marah-marah mulu sama kamu. Bisa berhenti mencampuri urusan aku enggak? Sumpah, Ian. Aku enggak suka. Ya elah, santai napa? Ngegas amat sih. Biar lo hemat biaya kali, daripada bolak-balik pakai ojol. Abis diongkos doang gaji kerja lo. Suara decakan Kalia terdengar. Enggak tahu lagi aku harus ngomong apa sama kamu. Ada aja terus alasannya. Ya enggak usah ngomong. Apa susahnya sih? Protes mulu setiap gue ngasih sesuatu. Ya masalahnya aku enggak suka. Aku enggak mau merepotkan siapa-siapa. Gue enggak merasa direpotkan tuh. Astaga, kamu tuh menyebalkan banget tahu gak? Ngeselin, ada mulu jawabannya kalau diajak ngomong. Daripada lu marah mulu setiap gue ngomong. Julian tidak mau kalah dalam menyahut, meski sejak tadi hanya mendengar segala gerituan Kalia, bibirnya melengkung membentuk seringaian. Terserah kamulah. Enggak tahu aku, bodoh amat. Tapi Ian, please berhenti. Enggak usah bantu-bantu aku lagi. Sahabat kamu yang bikin salah bukan berarti kamu yang harus repot-repot bertanggung jawab. Aneh banget sih. Kok maunya ngurusin aku begitu? Aku bisa menghidupi diriku sendiri dan anak-anakku. Aku sudah punya gaji sendiri. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Urus hidup kamu sendiri aja. Kamu tuh lagi ribet mengurus permasalahan Zahwa, enggak usah ditambah mengurus aku juga. Gaji sendiri apa-apaan yang kerjanya 6 hari berturut-turut begitu. Kapan ada waktu lo dengan anak-anak lo? Mikir kal, anak-anak lo juga perlu ibunya. Gue enggak paham masalah anak-anak tapi bukannya di umur segini itu golden time-nya anak-anak lo ya. Di masa begini mereka sangat perlu banget bimbingan. Ibunya kan. Gimana caranya lo mendampingi mereka di saat lo saja kerja dari pagi sampai sore? Mana 6 hari lagi? Keheningan langsung mendera dan Julian kembali berbicara. Gue sebenarnya enggak mau mengatakan ini, tapi lo bekerja di perusahaan gue. Dan gue sebagai atasan meminta lo untuk berhenti. Enggak usah bekerja di kantor lagi, bekerja buat gue aja. Gue yang bakalan menggaji lo secara pribadi. Yan. Apa-ap? Nanti lagi mengobrolnya, gue baru sampai. Capek mendengar lo mengomel melulu. Wirya lagi menelpon nih, sudah dulu. Sambungan telepon Julian matikan secara sepihak, dia kemudian mengangkat telepon dari adik iparnya itu. Sudah sampai belum? Sambil melanjutkan langkah, Julian menjawab. Iya. Ini mau ke rumah lo. Oke. Menginap aja sama papa. Bunda enggak jadi ikut katanya. Bukan enggak jadi, tapi besok datangnya. Agak telat karena bentrok buka abang restorannya yang baru jadi tadi enggak bisa meninggalkan. Syukur deh. Kenapa memangnya?
Julian sudah masuk ke dalam mobil lalu memberikan isyarat kepada supir untuk menjalankan mobil. Gue mau pergi 2 hari. Kalau ada kalian, gue jadi lebih tenang. Iya tenang aja. Kami di sini seminggu kok. Thanks, Bang.